Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Keluaran 15 ayat yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara yang terkasih, banyak hal yang tidak kita mengerti tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana terkadang Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sukar dengan berbagai ujian agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi terkadang respon kita negatif terhadap Tuhan dengan berpikir Tuhan sudah tidak peduli kepada kita. Kita pun kecewa, menyalahkan Tuhan, dan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Saudara, sesungguhnya rancangan Tuhan bagi umat yang dikasihinya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Sebagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke negeri yang dijanjikannya, yaitu Kanaan, yang berlimpah susu dan madu. Sekalipun sepanjang perjalanan bangsa Israel harus mengalami didikan Tuhan dan melewati pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di padang gurun, itu tidak berarti Tuhan gagal. Tidak berarti Tuhan lalai akan rancangan dan janjinya terhadap mereka. Tapi mengapa Tuhan tidak langsung membawa umat pilihannya ini ke suatu tempat yang nyaman setelah keluar dari Mesir, sebelum mereka melanjutkan perjalanan panjang ke negeri perjanjian itu? Mengapa Tuhan justru membawa mereka ke Mara, suatu tempat di mana airnya terasa pahit sehingga mereka tidak dapat minum? Saudara, mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami bangsa Israel. Hal-hal yang begitu pahit, buruk yang menimpa diri kita. Kita mengalami itu bukanlah tanpa alasan. Tuhan izinkan hal-hal yang pahit itu terjadi dan kita rasakan karena Tuhan ada rencana yang indah, yaitu membawa kita masuk ke suatu tempat yang penuh dengan sukacita. Ada berkat di balik masalah yang ada, saudara. Ada kemanisan di balik kepahitan itu. Dan tempat itu adalah Elim. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, karena itu ingatlah, seberat apapun masalah yang saat ini sedang kita alami, tetaplah bertekun dan nantikanlah Tuhan dengan sabar. Tidak terlalu sukar bagi Tuhan untuk mengubah yang pahit menjadi manis bagi anak-anak yang terkasih seperti saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun kami, Tuhan ada bersama kami, menemani kami di masa-masa sukacita, di masa-masa penuh dengan ujian dan beban yang berat sekalipun. Tuhan ada di sana. Karena itu Tuhan, firman Allah saat ini meneguhkan, menguatkan kami bahwa bukan tanpa alasan Tuhan izinkan sesuatu yang pahit kami alami. Yang pasti Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang buruk, bahkan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini Tuhan, seperti Engkau mengubah air yang pahit
menjadi manis. Hidup kami juga Engkau sanggup mengubahnya menjadi sesuatu yang memberkati banyak orang. Hidup kami mungkin saat ini tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami tahu hari esok penuh dengan keindahan karena ketekunan, karena kesetiaan, karena kesabaran kami menantikan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau, apalagi hanya mengubah yang pahit menjadi manis, karena Engkau Allah Tuhan kami, Allah yang Maha Kuasa. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.